Halo semuanya, nama saya Stefan Sanjaya, saya dari kelas Pancasila Y dengan NIM 37 2020 067. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait sebuah etnis yang ada di Indonesia, yakni etnis Tionghoa gitu ya. Nah, untuk awal sejarahnya sendiri, sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, karena terdapat beberapa opini atau pendapat yang mendukung uh, pendapat tersebut gitu. Nah, mungkin saya akan masuk pendapat yang pertama ya, dan yang pertama bisa kita ketahui seperti uh, masuknya etnis Tionghoa itu ditemukan pada abad ke-4 sampai ke-7 gitu, yang dilakukan oleh sebuah tokoh yang bernama Fuahin. Nah, Fuahin ini merupakan seorang biksu, seorang pendeta yang hadir ke Nusantara atau Indonesia untuk menyebarkan agama gitu ya. Nah, lalu pada pendapat ini dikuatkan lagi dengan adanya penemuan-penemuan pada abad ke-4 sampai ke-7, yakni seperti genderang perunggu di Sumatera Selatan, lalu ada kapak batu di ada di Lampung, ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan Barat gitu. Nah, lalu masuk yang opini kedua, bahwa masuknya budaya Cina ke Indonesia dengan salah satu tokoh yang bernama Laksamana Cheng-ho. Pasti teman-teman udah familiar lah ya dengan yang namanya Laksamana Cheng-ho gitu. Nah, teori ini dikuatkan dengan hadirnya Laksamana Cheng-ho yang untuk mencari rempah-rempah di Nusantara itu, yang ditandai dengan hadirnya Laksamana Cheng-ho di satu kawasan di Semarang gitu, yang namanya kawasan Berok gitu, atau Kota Lama gitu. Nah, Berok itu dapat saluran air yang dapat jembatan yang di bawahnya itu ada air gitu, atau saluran air gitu. Nah, jembatannya itu bisa dibuka. Nah, jadi dulu diyakini bahwa Laksamana Cheng-ho itu pernah menetap di Berok dan kapalnya pernah di sana gitu. Dan Laksamana Cheng-ho juga pernah lewat di sana gitu. Nah, mungkin untuk perkembangannya dari etnis Tionghoa terkait kebudayaan atau kebiasaan telah berkembang dari setiap tahun demi tahunnya ya. Mungkin saya akan masuk ke budaya-budaya yang berkembang sampai saat ini gitu. Nah, ini terdapat budaya yang pertama ya, tentunya Gongsi Pacai. Gongsi Pacai ini merupakan tahun barunya orang Cina gitu. Nah, tahun baru ini dilakukan setahun sekali, dan penentuan tanggalnya ditentukan pada tahun sebelumnya gitu. Nah, semisal pada tahun ini Gongsi Pacainya tanggal 12 Februari ya. Jadi untuk tahun depan mungkin bisa jadi Gongsi Pacainya itu di akhir Januari dan bisa juga di akhir Februari, karena penentuan tanggalnya itu biasanya maju 2 minggu dan mundur 2 minggu gitu. Jadi karena tahun ini di tanggal 12 Februari, mungkin untuk tahun depan bisa di Januari akhir, atau dikatakan 2 minggu sebelumnya, atau 2 minggu lebih maju gitu, atau di Februari akhir ya tentunya. Nah, ini ada gambar yang menggambarkan seperti nuansa Imlek gitu ya, yang dengan baju merah gitu. Nah, lalu juga di tahun baru Imlek ini juga ada dress code ya tentunya. Nah, ini namanya baju Cheongsam dan Changsam gitu. Nah, lalu untuk bajunya tradisional dari Cina tersebut itu sungguh banyak ya teman-teman, karena Cina memiliki dinasti yang sangat banyak, dan masing-masing dinasti itu memiliki baju adatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, saya ambil contoh baju ini gitu ya. Nah, setelah ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh semua anak-anak atau mahasiswa seperti saya dan orang yang belum menikah tentunya. Karena ya pada saat perayaan Imlek ini kita mendapatkan amplop atau yang bernama angpau ini, yang berisi saya jumlah uang dengan jumlah yang berbeda tentunya ya, dari orang yang lebih tua atau orang yang sudah menikah gitu. Nah, untuk mendapatkan angpau ini kita diwajibkan untuk mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat kepada orang yang lebih tua dengan tangannya seperti digambar ini, atau tangannya seperti ini gitu. Nah, setelah kita mengucapkan Imlek atau Selamat Tahun Baru, kita mendapatkan amplop gitu dari orang yang lebih tua gitu ya.
Nah, lalu sebuah perayaan tidak luput juga dari apa ya, dari makanan juga ya tentunya. Nah, ini terdapat makanan yang biasanya ada di perayaan perayaan Cina gitu, perayaan Tahun Baru Cina gitu. Nah, eh, mungkin yang pertama ada kue ranjang ya. Nah, kue ranjang ini eh, kalau teman-teman pasti teman-teman sudah tahu ya, teksturnya seperti kue dodol gitu, dan cara penyajian pun juga beda-beda. Ada yang dari dikasih telur, lalu ada yang langsung dimakan gitu, tergantung selera masing-masing. Nah, lalu yang kedua ada mie goreng. Nah, mie goreng ini tentunya di perayaan apapun pasti ada ya teman-teman. Bahkan ada orang yang bilang kalau ulang tahun harus makan mie gitu supaya panjang umur gitu ya. Nah, di perayaan Natal sendiri mie juga sebagai hidangan yang ada di sebuah perayaan Imlek gitu. Nah, yang ketiga ada sup hisit ya. Sup hisit ini adalah sup yang terbuat dari ikan hiu gitu. Nah, biasanya sup ikan hiu ini atau hisit ini dapat di hidangan pada saat perayaan Tahun Baru Cina gitu. Nah, yang kedua ada mooncake atau pia gitu. Ini ya seperti pia biasa, tapi ya memiliki banyak varian rasa gitu. Ada coklat, ada kacang merah, ada kacang hijau, bahkan ada sampai yang non halal gitu. Nah, lalu setelah makanannya kita masuk ke apa ya, pelengkap pada suatu kebudayaan gitu, kebudayaan Tahun Baru Cina. Karena kalau belum ada barongsai, belum ada wayang Cina itu belum lengkap itu ya rasanya. Nah, mungkin ini dapat yang dipentaskan di sebuah pecinan, dan pecinan itu seperti kawasan bagi orang-orang Tionghoa gitu. Jadi orang-orang Tionghoa itu ngumpul jadi satu gitu. Nah, biasanya di kawasan tersebut adanya barongsai ini, dan ada yang seperti ini, dan ada yang barongsai seperti lampion, naga, dan wayang Cina seperti ini. Nah, lalu setelah budaya Cina kita masuk ke apa ya, budaya selanjutnya yaitu lamarannya orang Cina gitu, atau biasa disebut dengan Sangcit. Nah, Sangcit ini eh, seperti seserahannya orang Cina gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ada kotak-kotaknya yang seperti ini namanya baki, dan baki itu diberikan baik dari pihak laki maupun dari pihak perempuannya. Jadi sama-sama memberi gitu. Nah, yang kalian diberikan itu biasanya sesuai dengan kebutuhan baik antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Misal kalau si pihak laki memberi kepada perempuan biasanya diberi parfum atau baju atau sepatu perempuan gitu ya. Nah, kalau pihak perempuannya memberikan kepada si pihak laki biasanya diberikan kemeja, nah panjang, sepatu kerja gitu, apa-apa itu yang yang dapat melengkapi kebutuhan si pria itu gitu ya. Nah, lalu masuk ke pernikahan Cina ya. Sebenarnya kalau untuk pernikahan Cina sendiri di lingkungan saya agak kurang ada lagi ya, karena eh, saya menganut agama Kristen ya, yang tentunya kalau pernikahan yang ada di anggota keluarga saya itu biasanya paginya itu eh, adanya pemberkatan dulu di gereja gitu, dan malamnya kita baru pesta seperti ini di sebuah gedung gitu. Jadi kalau penggunaan adat nikah seperti ini kalau di sekitar saya sudah jadi dijumpai lagi ya, tapi kalau di tempat lain saya juga kurang tahu, mungkin masih ada tapi sangat sedikit sekali mungkin. Nah, mungkin berikut sekian budaya etnis Tionghoa yang saya sampaikan. Saya ingin tekankan teman-teman bahwa semua budaya yang saya sampaikan ini tidak dapat dijadikan patokan ya, karena pada dasarnya setiap keluarga, setiap budaya memiliki budaya masing-masingnya sendiri gitu. Nah, mungkin cukup video dari saya. Jika dapat salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.